Episode 2586. Gua Qinglong. Ketika mereka sampai di puncak tersembunyi di pintu masuk Gua Sixiang, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh untuk beberapa saat, dan keduanya hanya bisa berjalan tanpa tujuan. Setelah beberapa saat, penjelajahan dan pencarian kedua orang tersebut tidak membuahkan hasil, dan akhirnya mereka sampai di sebuah lembah yang dalam dengan energi yang sangat kuat di puncak gunung. Seluruh gunung telah saya periksa. Tampaknya hanya medan di sini yang relatif istimewa, dan energi di sini paling terkonsentrasi di seluruh gunung. Berdiri di atas lembah yang dalam, Xiao Yan melihat sekeliling. Jurang ini seperti jurang maut, dan bentuknya seperti baskom besar. Saat ini, Xiao Yan dan keduanya sedang berdiri di pintu masuk. Di sekitar lembah-lembah, ada banyak bahan obat yang tumbuh di mana-mana, dan energi padat secara samar-samar membentuk kabut, yang sepertinya menutupi pintu masuknya. Yao Xiang, energi langit dan bumi, mungkinkah ini pintu masuk ke Gua Empat Gajah? Mendengar penjelasan Xiao Yan, alis Kailin sedikit terangkat, tapi sayangnya kekuatan 10 warna di tubuhnya tidak menularkan fluktuasi apapun. Meskipun ini adalah harta karun bahan obat, tampaknya ada banyak hal jahat di dunia tak dikenal di bawah. Kekuatan jiwa yang besar membuat Xiao Yan sangat menyadari beberapa fluktuasi halus di bawah pintu masuk cekungan, dan matanya perlahan menunjukkan rasa ngeri, dan bahkan ekspresinya menjadi aneh. Tempat aneh seperti ini adalah yang pertama kali ditemui Xiao Yan. Itu tidak hanya menahan dan menekan kekuatannya sendiri, tapi bahkan seluruh ruangan penuh dengan sifat pedang, dan sepertinya sulit untuk menghancurkannya dengan kekuatan satu orang. Pergi. Keduanya saling memandang, dan setelah beberapa saat, tanpa ragu-ragu, tubuh mereka melonjak langsung ke jurang tak berujung di lembah-lembah. Baru saja dituangkan ke dalamnya, kekuatan kegelapan menyebar seperti gelombang pasang, menyelimuti tubuh keduanya sepenuhnya, dan sentuhan tanpa bobot menembus hati sanubari keduanya. Pupil matanya sedikit menyusut, Xiao Yan mengambil Cailin dan melompat ke depan, meraih beberapa benda di ruang ini dengan telapak tangannya, dan baru kemudian menstabilkan sosoknya. Melihat sekeliling, di depan mereka berdua, pemandangan tebing terjal mulai terlihat. Di sini, tampaknya bahkan banyak kekuatan di tubuh Xiao Yan untuk sementara gagal, kecuali darah naga dan transformasi dewa naga di dalam tubuh, fluktuasi lembut sedikit berkembang. Ini, seorang jedi. Keluar dulu. Wajah cantik Cailin dipenuhi dengan ekspresi serius, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengecilkan telapak tangannya sedikit, mengingatkan Xiao Yan. Mata Xiao Yan bergerak, dan dengan bantuan cahaya redup di kehampaan ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa ini adalah tebing dan puncak gunung. Di tebing dan tebing terjal, terdapat sisa tulang dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Jelas sekali barang-barang itu ditinggalkan di sini oleh beberapa orang kuat yang masuk ke Gua Empat Gajah tanpa izin. Ruang ini telah memenjarakan semua kekuatan di tubuh kita. Seiring berjalannya waktu, begitu vitalitas dalam tubuh kita tertelan olehnya, kita semua akan jatuh di sini sepenuhnya. Pergi. Ekspresi Kailin bermartabat, dan ada kekuatan garis keturunan 10 warna yang mendominasi di kulitnya, perlahan mekar dengan warna cemerlang, seolah dia ingin menggunakan 3 impuls utama yang dihasilkan oleh kekuatan garis keturunan untuk melarikan diri dari sini. Ini benar-benar jadi di sini, tapi bukannya tanpa solusi. Lihat, saat berikutnya, Xiao Yan dengan kuat menggenggam batu di atas tebing dengan satu tangan, dan mengangkat jari tangan lainnya untuk menunjuk ke dasar tebing. Dasar tebing sangat gelap, seolah-olah memiliki kekuatan yang menakutkan untuk melahap segala sesuatu, tetapi saat ini terdapat batu yang menonjol, yang sangat menarik perhatian. Ini, gerbang istana. Mata indah Cailin sedikit menyipit, dan dengan bantuan kekuatan garis keturunan dari kekuatan 10 warna di tubuhnya, dia sepertinya bisa melihat gerbang kuno yang ditutupi tanaman merambat cian dari celah batu. Tetapi bagaimana kita sampai ke dasar? Dari sini ke batu di bawah. Setidaknya ada jarak 100 meter. Ditambah dengan kekuatan aneh dari ruang ini, dampak yang begitu kuat sangatlah merusak. Kailin tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, terlihat jelas bahwa pemandangan saat ini penuh dengan krisis. Ada banyak sekali peluang di keempat gua gajah ini, namun tingkat bahayanya juga sangat menakutkan. Percayalah, tutup matamu dan pergi. Xiao Yan dengan hati-hati mengamati tebing dan tebing di sekitarnya untuk beberapa saat, lalu memeriksa kekuatan jiwanya lagi dan menemukan bahwa tidak ada aura aneh lainnya, jadi dia melepaskan batu itu dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping Cailin dengan erat. Jatuh ke bawah. Kecepatannya sangat cepat, dan suara hembusan angin di sepanjang jalan justru sedikit membelah rok panjang di tubuh Cailin. Di bawah rok panjang, ada seputih salju yang menjulang. Suara angin kencang yang menusuk bergema, dan ki hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tebing dan puncak perlahan mendekati mereka berdua, dan nafas yang terkandung di dalamnya serakah dan ganas. Retakan. Pada saat kritis, Xiao Yan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menghantam langsung batu di kaki gunung. Semburan debu bubuk keluar, tetapi beberapa batuan padat yang tersisa ditangkap oleh telapak tangannya, dan tubuh keduanya benar-benar stabil. Turun. Xiao Yan mendengus dingin, dan dengan jentikan telapak tangannya, dia langsung mengirim tubuh Cailin ke dalam kehampaan di bawah batu. Itu tempat paling aneh di sini. Xiao Yan, kamu cepat datang. Sepertinya ada sesuatu di portal ini. Telapak tangan Xiao Yan memerah, namun dampak terjatuh dari ketinggian 100 meter bertabrakan dengan batu, namun tidak meninggalkan luka apapun. Sekarang kekuatan fisik Xiao Yan telah mencapai tingkat yang baru. Aura yang tertekan masih berlanjut, sosok Xiao Yan bergoyang dan muncul di bawah batu pada saat bersamaan. Di bawah batu tersebut terdapat gua seluas puluhan meter. Gua itu penuh dengan lumut. Melihat ke atas, portal cian seperti tebing yang tertanam di tebing muncul di mata keduanya. Sederhana dan aneh, inilah yang dirasakan Xiao Yan saat pertama kali melihat masa lalu. Tampaknya setelah pintu ini dibuka, waktu yang baru akan tiba. Tanaman merambat ini sepertinya tidak tumbuh dengan liar, tapi sengaja dikelilingi oleh orang-orang di portal.
Makhluk seperti itu sepertinya mirip naga. Suara Cailin bergema di area ini, tapi Xiao Yan, yang berada di sampingnya, tiba-tiba terbangun. Saya khawatir ini adalah salah satu pintu masuk ke Gua Empat Gajah, pintu masuk ke Gua Qinglong. Aku tahu bagaimana pintu ini retak, mundur sedikit. Xiao Yan bertepuk tangan dan bertepuk tangan, lalu kekuatan darah naga diam-diam mengalir keluar, benar-benar membentuk miniatur bayangan naga emas di tubuhnya. Ledakan, bayangan naga emas baru saja muncul, membawa aura menakutkan yang mendominasi dunia, dan auman naga menyebar ke portalnya. Puff, portal kuno awalnya tidak bisa dihancurkan, dan bahkan tanaman merambat Cian perlahan membentuk naga yang tidak aktif. Tapi sayangnya, di bawah guncangan kekuatan raja dari keluarga naga, Raja Naga Emas, portal itu merugikan diri sendiri. Pergi, sosok keduanya jatuh ke dalamnya dalam sekejap. Pada saat mereka baru saja masuk, penindasan tak kasat mata pada tubuh benar-benar menghilang dengan bersih, seolah-olah mereka telah memasuki ruang khusus. Ruang di belakang pintu masuk Gua Qinglong kemungkinan besar adalah Gua Empat Gajah. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.